Malam hari, lampu redup di ruang tamu. Sunyi terasa di setiap sudut. Harapan memiliki anak mungkin semu, namun doa tidak pernah berhenti dirajut. Tidak semua luka terlihat dari luar. Ada pasangan yang tersenyum di depan orang, tapi menangis diam-diam di hadapan Tuhan. Ada rumah yang terlihat tenang, tapi di dalamnya ada doa yang terus naik. Tuhan, kapan Engkau memberi kami anak? Apa saja pergumulan yang dihadapi pasangan yang belum atau tidak memiliki anak? Dan bagaimana sikap yang benar menghadapinya, serta apa solusinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Ada tangis yang tidak pernah terdengar oleh dunia. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, tapi setiap malam air mata jatuh di hadapan Tuhan. Bukan karena kekurangan uang, bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena satu kerinduan yang belum terjawab, yaitu memiliki seorang anak. Banyak pasangan menikah dengan penuh sukacita dengan mimpi sederhana, yaitu membangun keluarga. Mereka rindu suatu hari nanti mendengar suara kecil memanggil mama atau papa. Tahun pertama mereka menunggu. Mereka berkata, belum waktunya. Tahun kedua mulai bertanya, Tuhan, kapan? Tahun ketiga mulai ada air mata. Setiap kali melihat teman menggendong bayi, mereka tersenyum, tapi hati mereka remuk. Setiap kali datang ke acara keluarga, pertanyaan itu selalu datang, kapan punya anak? Sudah coba ini atau belum? Jangan lama-lama, nanti terlambat. Orang tidak tahu bahwa setiap pertanyaan, tatapan curiga, sindiran, dan tertawaan itu menusuk seperti pisau. Inilah yang disebut childless atau kemandulan, yaitu kondisi di mana pasangan belum atau tidak memiliki anak bukan karena tidak mau, tapi karena belum diberi atau mengalami hambatan tertentu untuk memiliki anak. Bukan karena menolak, tapi karena sedang bergumul atau berjuang. Ini bukan pilihan gaya hidup, melainkan sebuah pergumulan yang sangat dalam. Nah, apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, kondisi fisik seperti masalah hormon atau gangguan kesuburan lainnya. Mungkin juga karena adanya kondisi medis tertentu serta faktor usia yang mempengaruhi kesuburan. Yang berikutnya, kondisi mental dan emosional seperti stres berat, adanya tekanan psikologis, trauma, atau sekedar kelelahan secara mental. Kadang tidak ada penjelasan yang pasti, sudah periksa ke dokter, sudah berdoa, dan selalu berharap tapi belum ada hasilnya. Apa yang sering dirasakan pasangan yang mengalami hal ini? Yang pertama, sering mengalami kesedihan yang sangat mendalam yang tidak bisa dijelaskan. Melihat orang lain memiliki anak sementara mereka masih terus menunggu. Kemudian rasa iri yang kadang membuat mereka merasa bersalah. Selanjutnya rasa malu seolah-olah ada yang kurang dalam diri mereka. Selanjutnya menghadapi tekanan sosial dari pertanyaan-pertanyaan orang atau bahkan keluarga sendiri. Kapan punya anak? Sudah periksa belum? Jangan ditunda-tunda. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya menusuk ke hati dan menimbulkan luka yang sangat mendalam. Kemudian ada kalanya mereka merasa gagal dan tidak berguna sebagai suami atau istri. Bahkan ada yang mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau telah melupakan kami? Jadi ini bukan pergumulan yang ringan dan biasa. Ini adalah pergumulan hati yang sedang menangis. Kondisi seperti ini bila tidak disikapi dengan benar dapat membawa berbagai dampak negatif dalam kehidupan suami dan istri. Seperti yang pertama, adanya jarak emosional. Pasangan bisa saling menyalahkan atau justru sama-sama diam dan menjauh. Yang kedua, tekanan mental, stres, kecemasan, rasa bersalah, bahkan depresi bisa muncul. Yang ketiga, luka dalam komunikasi. Topik anak menjadi sensitif, bahkan bisa memicu konflik yang lebih besar, saling mempersalahkan yang menuntun pada sikap defensif masing-masing suami dan istri. Kemudian krisis identitas, merasa kurang sebagai keluarga. Dan yang kelima, jika tidak diserahkan kepada Tuhan, pernikahan bisa retak, kasih menjadi dingin, menyerah untuk melanjutkan pernikahan, bukan karena tidak saling mencintai lagi, tapi karena tekanan yang tidak tertangani. Apalagi bila orang tua ikut campur mempersalahkan pasangan atau menekan dengan ekspektasi ingin sekali menggendong cucu. Dan yang terakhir, menjadi alasan perselingkuhan atau perceraian. Nah, apa sikap dan solusi yang benar terhadap hal ini? Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mungkin jawabannya belum datang, tapi Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang merancangkan sesuatu. Kita mungkin tidak mengerti rencana Tuhan,
tapi kita bisa tetap percaya dan berharap. Yang kedua, pegang pasanganmu. Ini bukan perjuangan sendirian dan bukan masalah satu pihak saja. Ini adalah perjalanan bersama. Kejadian 2 ayat 24 berkata, keduanya menjadi satu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyakiti, pegang tangan dan berjalanlah bersama. Yang ketiga, buka hati untuk menikmati proses Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kadang Tuhan memberi mujizat, kadang Tuhan memberi jalan lain. Kadang Tuhan memberi mujizat, namun kadang Tuhan memberi jalan lain. Kadang juga Tuhan memberi kekuatan untuk menerima apa yang terjadi. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak semua berkat Tuhan datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Yang keempat, rawatlah hati. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajarlah untuk melepaskan kekhawatiran dan menggantinya dengan doa. Yang kelima, temukan makna hidup dalam pergumulan ini dan jangan biarkan hidup berhenti. Masih ada banyak cara untuk melayani, mengasihi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mulailah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin kami lakukan sekarang? Disitulah ditemukan damai. Bukan karena semua terjawab, tapi karena percaya dan berharap kepada Tuhan. Hidupmu tetap berharga. Bagi kita semua yang mungkin tidak mengalami pergumulan ini, sikap yang baik adalah jangan menghakimi. Jangan memberi tekanan dan berhentilah bertanya sembarangan yang tidak perlu. Berempatilah kepada mereka. Roma 12 ayat 15 berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Kadang yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi kehadiran. Itu lebih berarti daripada kata-kata kita. Alkitab penuh dengan kisah dari mereka yang mengalami pergumulan menantikan anak. Hana menangis di hadapan Tuhan. Sarah menunggu bertahun-tahun lamanya. Elisabeth hidup dalam penantian panjang. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat orang lain dan Dia mengerti serta peduli. Sebagai kesimpulan, tidak memiliki anak bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah jalan yang berbeda yang bisa penuh dengan air mata, tapi juga penuh dengan makna jika dijalani bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita doakan mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan ini. Berdoa untuk setiap hati yang terluka, setiap pasangan yang menunggu dengan percaya akan kehadiran seorang anak. Kuatkanlah mereka, hiburlah mereka, dan yakinkan mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rancangannya sendiri, yaitu rancangan damai sejahtera. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam Kapas.